Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah Windows Function. Ini adalah uh, materi ketiga ya dalam satu minggu ini. Oke, uh, untuk materi ini bisa di-download di LMS kalian. Kemudian untuk soal-soal job sheet maupun SQL contoh juga bisa di-download di LMS kalian. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk Windows Function itu sendiri, perintah-perintah ini nanti akan diterapkan di fungsi-fungsi aggregating, ranking, maupun offset function. Jadi di sini nanti kita akan jelaskan ini ya. Oke, kita coba review sebentar materi yang sebelumnya. Jadi di dalam SQL yang dimulai dari SQL 2012, khususnya di sini SQL Server, kita memiliki banyak fungsi. Jadi fungsi-fungsi itu adalah scalar, fungsi agregasi, fungsi Windows, dan ada fungsi rowset. Yang sudah kita pelajari sebelumnya itu adalah kebanyakan fungsi scalar dan fungsi agregasi atau aggregate. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah fungsi Windows atau Windows Function yang disebut juga dengan seperti itu ya. Oke, kita coba flashback sebentar masalah fungsi scalar dan fungsi agregasi. Yang pertama adalah fungsi scalar. Jadi fungsi ini adalah fungsi yang bekerja pada elemen dari sebuah baris yang digunakan sebagai nilai input, dan dia fungsi ini mengembalikan sebuah nilai sebagai output. Kemudian fungsi-fungsi ini contoh-contohnya ya pada fungsi skalar itu kita sudah banyak belajar tentang fungsi ini. Misalkan kita belajar yang kemarin tentang conversion misalkan dari integer ke teks dan sebagainya. Terus ada juga datetime, ya enggak. Kemudian ada fungsi-fungsi untuk pengolahan teks, ada fungsi-fungsi untuk statistikal, seperti itu. Itu contoh fungsi skalar. Oke. Nah, ini contoh salah satunya fungsi skalar. Jika teman-teman masih ingat, kita ada fungsi learn. Ya, ini kan berarti fungsi yang diterapkan di fungsi text learn, yaitu dia menghitung panjangnya karakter. Kemudian ada fungsi round, contohnya dia untuk membulatkan desimal. Sebenarnya fungsi learn ini juga ada banyak beberapa fungsi yang lainnya yang digunakan untuk tipe data string atau tipe data berupa teks, ya kan. Nah, jika lupa silakan dicek lagi di modul-modul sebelumnya, itu juga sudah banyak. Kemudian ada fungsi untuk datetime, kita juga bisa ada fungsi now. Nah, itu kan dia, atau current date misalkan, itu kan dia menampilkan data tanggal dan waktu saat ini. Itu adalah salah satu contoh fungsi scalar. Kemudian ada uCase, ada lcase, ini dia. Kalau uCase otomatis dia uppercase. Jadi dia menampilkan teks-teks menjadi beras besar semua, itu kita bisa pakai uCase. Kemudian kita ingin menampilkan lowercase atau kita ingin menampilkan teks-teks menjadi kecil semua, ini kita bisa pakai fungsi lcase. Nah, ini contoh-contoh fungsi scalar yang diterapkan di dalam suatu baris di SQL. Kemudian next adalah yang kedua adalah agregasi ya. Jadi kalau agregasi, nah ini dari kemarin teman-teman juga sudah banyak menerapkan fungsi agregasi. Contoh fungsi agregasi apa? Contohnya average, sum, count, kemudian minimum, maksimum, dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi agregasi. Dia fungsinya adalah mengembalikan nilai, ya. Jadi ada nilai-nilai, kemudian dia mengembalikan satu nilai saja sebagai output. Jadi misalkan kalau kita menghitung rata-rata aja, kita menghitung rata-rata 10 data, kita tambahkan kan otomatis 10 data pertama, kedua, ketiga, sampai dengan ke-10, kemudian kita bagi dengan 10, itulah adalah nilai rata-ratanya dari 10 data itu. Nah, oleh karena itu, kenapa dikatakan bahwa fungsi agregasi itu adalah fungsi yang menghasilkan satu nilai sebagai output. Karena ada banyak inputan, nilai sebagai outputannya adalah cuma satu, seperti itu. Kemudian nilai nol dan atau kosong itu diabaikan, kecuali dalam penggunaan fungsi
count. Nah, ini adalah sudah pernah dibahas juga di dalam materi-materi yang sebelumnya. Kecuali pakai fungsi count, berarti misalkan kita menghitung nilai rata-rata ya, terus di salah satu datanya itu ada nilai kosong atau nol, meskipun misalkan ada 100 data, kita menghitung nilai rata-ratanya, yang nilainya 0 atau kosong itu ada 25 data, otomatis ya dia yang dibagikan adalah dibagi yang berapa? 75 itu saja, karena nilai 0 itu akan diabaikan. Atau misalkan kita menghitung jumlah seluruhnya data atau sum ya, dari 70 ada 100 data ya ternyata yang 25 kosong, ya berarti yang dijumlahkan ya yang cuma 75 data, seperti itu. Tetapi kalau di dalam fungsi count, otomatis dia tetap dihitung 100, seperti itu karena dia menghitung jumlah dari row-nya, jumlah dari nilai individualnya, itu dari row-nya, dari barisnya, seperti itu ya. Kemudian fungsi agregasi ini juga digunakan sebagai pada klausa group by. Jadi seperti kemarin ya, kalian banyak menggunakan perintah group by yang di sini untuk mengklasterkan atau mengelompokkan hasil dari seleksi SQL kalian. Nah, itu juga kita menggunakan fungsi agregasi. Kemudian sebenarnya ada beberapa bawaan fungsi, nggak hanya sum, min, max, average saja atau count yang sudah pernah kalian pelajari. Itu adalah fungsi yang termasuk fungsi bawaan yang paling umum digunakan adalah ini ya kan. Tapi ada fungsi yang lainnya yaitu fungsi secara statistikal dan other function. Ini juga termasuk fungsi agregasi dan ini banyak diterapkan jika kita melakukan perhitungan statistika seperti itu. Terus, nah ini yang ketiga ya. Jadi kita tadi ada fungsi skalar, ada fungsi agregasi, dan kita membahas window function seperti itu. Jadi di Windows function, jadi di sini adalah gimana caranya kita membagi-bagi hasil dari SQL itu sesuai dengan partisi-partisinya seperti itu. Nanti akan kita coba kupas lebih dalam lagi masalah yang ini. Yang pada umumnya, jadi yang banyak kita kerjakan dari kemarin, mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-10 ya, kita banyak menggunakan single rows function dan aggregate function. Single rows function contohnya apa single rows function? Aggregate function contohnya yang mana? Seperti itu ya. Kemudian yang akan kita pelajari yang hari ini adalah yang ini. Oke, kita coba ke single rows function biar teman-teman ingat lagi. Nah, ini contoh single rows function. Misalkan nih saya punya tabel ya. Untuk data ini kita ambil dari alamat link yang ini. Jika teman-teman ingin membaca lebih detail, jadi ini akan saya gambarkan atau akan saya jelaskan rangkumannya saja. Jadi contohnya misalkan seperti ini untuk single rows function. Saya punya tabel, di tabel itu ada 4 kolom, yaitu kolom campaigns, kolom date, impression, dan click. Di sini bisa kalian lihat ya. Kemudian kalian perhatikan untuk impression ya, misalkan impression berarti misalkan kita punya campaign, misalkan kita ada ads gitu ya, kita ada ads di Instagram misalkan, ads itu tampilnya berapa kali seperti itu, kita anggaplah itu sebagai impression. Jadi misalkan dia tampilnya 1200 kali, di dalam 1200 kali dia tampil itu dia cuma mendapatkan 12 kali klik. Nah, seperti itu adalah klik yang ini seperti itu ya. Jadi di sini yang single rows function, kalau kalian lihat ya, tabel yang ini, maksud saya kolom yang ini, itu didapatkan dari pembagian antara clicks dan impressionnya. Jadi ada 12, di divide sama 1200, didapatlah yang ini. Seperti itu kontrolnya. Kemudian untuk yang ini, misalkan ya 21, berarti nanti dibagi sama 1400, 12 dibagi sama 1600, seperti itu. SQL yang seperti ini teman-teman sudah kerjakan atau teman-teman sudah berlatih sejak dari pertemuan kita
untuk mata kuliah ini, atau mungkin di mata kuliah yang sebelumnya yang basis data dasar, ya nggak sih? Jadi kita bikin kolom baru, kemudian di mana kolom barunya itu adalah jumlah, dalam hal ini adalah pembagian dari kolom yang lainnya, seperti itu ya. Jadi di dalam kolom CTR yang ini adalah didapatkan nilainya dari klik per impression. Kita bisa kan bikin tabel seperti itu, bisa. Nah, inilah contoh yang single rows function. Dia fungsinya di level baris yang melibatkan fungsi-fungsi matematika atau mungkin fungsi state atau string dan banyak fungsi yang lainnya. Jadi nggak hanya fungsi-fungsi matematika, tapi misalkan kalau kalian mau terapkan dalam fungsi date kan juga bisa. Misalkan contohnya yang kemarin kan ada date time gitu kan ya. Data ada date time. Terus di situ ada tanggal, misalkan 23 bulan 11 2020, misalkan seperti ini. Terus kalian kan bisa juga, ini kan di UTS kalian juga ada, kalian bisa juga menerapkan yang single rows function itu. Saya pengen di sini saya menampilkan tanggalnya aja, tanggalnya itu maksudnya yang ini saja. Berarti kan kalian bisa pakai yang date name, ya nggak? Get day, seperti itu bisa ditampilkan di sini. Itu contoh-contoh single rows function. Udah paham ya? Jadi diterapkan, entah kita nanti pakai fungsi aritmetika atau nanti kita pakai fungsi date time atau fungsi yang lainnya, diterapkan ke per baris di sini. Fungsi matematikanya dalam hal ini yang saya lingkari ini diterapkan ke per baris. Oke. Yang kedua adalah aggregate function. Aggregate function di sini misalkan ini ya, kita menghitung jumlah klik untuk setiap campaigns. Jadi ya, kalau yang tadi kan ini langsung diterapkan ke per baris nih ya, langsung dibagi di per barisnya. Tapi kalau yang ini kalian bisa melihat ya di sini dari hasil aggregate functionnya ya. Jadi untuk klik dia menjumlahkan dari date yang ini. Jadi dia lihatnya itu yang gambar yang berwarna kuning aja, yang white paper, itu dikelompokkan jadi satu, kemudian dia dihitung jumlahnya, kliknya. Ini didapat dari mana? Dia mendapatkan dari sum-nya. Ini dijumlahkan semua, 12 tambah 21 tambah 22. Akhirnya jadinya 45. Di aggregate function biasanya atau identik dengan kita terapkan group by juga, ya enggak? Jadi di misalkan kita select yang ini ya, select campaign, date, klik, terus kalian melakukan summary di situ, otomatis di situ kalian juga akan harus menuliskan perintah group by. Di sini dia group by-nya berdasarkan apa? Berdasarkan jenis campaign-nya, yaitu white paper, free trial, dan lain-lain. Seperti itu. Itu aggregate function. Fungsi-fungsi matematisnya yang bisa digunakan ya sum, minimum, maksimum, average, dan lain-lainnya. Terus kita beranjak ke Windows Function. Kalau kalian perhatikan di sini adalah ini kita ada banyak data ya, ada banyak data, kemudian digrupkan jadi satu gitu kan, terus keluarnya cuma sekian data. Misalkan ini ada 3 data, ya enggak, ya ada 3 keluarnya jadi 1, dan yang ini ada 3 keluarnya jadi 1 juga, seperti itu. Ya, di aggregate function seperti ini, kalau di rows function keluarnya satu-satu seperti ini, tapi dia berbaris ngitungnya. Oke, paham ya? Udah agregat, ada row. Sekarang ada Windows jendela. Kalau kalian bicara Windows jendela, atau kalian bayangkan aja itu frame, seperti itu. Frame dibagi-bagi frame berdasarkan kriteria tertentu. Entah dia berdasarkan suatu jenis kolom tertentu kah, atau berdasarkan tanggal tertentu kah, atau yang lainnya. Makanya dia disebut Windows atau frame. Kalau kalian perhatikan dengan gambar yang sebelumnya, jika kita memakai group by function itu otomatis dia dipecah. Jadi kalau yang group by ya dia digabung jadi satu hasilnya. Misalkan ini, saya ingin mendapatkan campaign klik, di sini dia yang ini kan tadi langsung 45 dan yang ini langsung 27. Tapi kalau kita ingin menampilkannya itu untuk persatuan row atau persatuan baris. Yang ingin hasilnya seperti ini,
Jadi seperti kombinasi antara row function sama aggregate function, seperti itu kita pakai Windows function, gimana hasilnya dengan hasil yang sama kita tampilkan dia per baris, ya kan, per baris seperti ini Windows function. Kalau row level function dia itu memproses persatuan baris gitu kan ya, tapi kalau agregat dia langsung ada banyak baris, dia langsung outputnya satu. Nah, dia di sini dia memproses dari banyak baris, outputnya di-outputkan ke persatuan baris yang seperti ini. Otomatis outputnya nanti kalian lihat ya, kembar. Misalkan di byte paper, di campaign kliknya dia juga akan kembar. Campaign kliknya dia adalah 45, ditulis kembar-kembar seperti ini. Gimana caranya kita menampilkan seperti ini? Kita bisa menggunakan perintah over atau partition by apa, seperti itu. Jadi misalkan nih, untuk kolom yang ini select, untuk yang campaign clicks ya didapatkan dari select sum, kemudian dia jumlahkan sum click. Yang ini dia jumlahkan, kemudian over partition by campaign. Over ini adalah seluruh datanya, jumlahkan seluruh data seperti itu ya. Kurung buka di sini adalah kriterianya dia apa, kalian mau dipartisi sebagai apa. Ini menandakan Windows-nya, partition by apa. Ini adalah jendelanya Windows. Oh, dia jendelanya, atau dia mau partisinya dia berdasarkan campaign. Kalau dia berdasarkan campaign, otomatis dia lihat campaign yang namanya kembar, dia akan hitung menjadi satu hasil seperti ini, ya kan? Varialnya ada satu ya, yang varian pertama, kemudian ini yang kedua, seperti itu. Akhirnya dia didapat kolom campaign click. Nah, yang ini. Jadi dia bisa menampilkan seperti ini, gitu. Kita bisa menggunakan perintah over partition by. Sebenarnya perintah yang tadi ya, untuk keyword yang tadi itu kita bisa menggunakan juga dengan inner join, ya enggak? Jadi kalian bisa inner join kan. Jadi misalkan kalau yang di sini ya contohnya dia inner join kan. Jadi dia select campaign, dia select campaign yang tadi yang ini, dia select ini, di inner join kan dengan kolom klik yang dia sumkan sendiri. Kemudian dia grupkan lagi berdasarkan campaign. Kalau kalian perhatikan di sini, ya, kalau kalian lihat ya, ini ada tabel campaign, di sini ada tabel campaign, akan tapi nanti dia dialiaskan dengan alias yang berbeda. Di sini adalah kita memakai apa? Kita memakai self join. Sebenarnya kita bisa terapkan yang tadi menggunakan self join, yaitu menginner joinkan tabel yang sama, akan tapi dia dialiaskan dengan nama tabel yang berbeda, seperti itu. Yang pertama dia aliaskan dengan C, dan yang kedua dia aliaskan dengan A. Gimana caranya dia biar bisa mendapatkan output yang seperti ini? Itu bisa. Akan tapi di SQL Server kita juga diperkenalkan proses windowing seperti ini. Kita bisa menggunakan perintah over, terus partition, terus dipartisi berdasarkan apa, by apa, seperti itu. Ini kita pakai windowing. Kalau kalian tanya di sini lebih cepat yang mana, untuk yang Windows function atau untuk yang self join yang model seperti ini, otomatis yang lebih dianjurkan adalah yang menggunakan yang Windows function. Dia prosesnya akan lebih cepat daripada yang ini. Seperti itu. Coba kalian perhatikan di sini. Ini tadi websitenya sudah ada ya linknya di situ. Nanti akan saya upload lagi untuk yang proses pembaruan dari PPT yang ini. Jadi di sini ada komen sampai dia komennya ini lebih buruk ya, dan source-nya ini akan menjadi lebih panjang jika kita menggunakan self join seperti itu. Tetapi kalau kita menggunakan Windows function, source-nya akan lebih simple, lebih sedikit,
Terus performanya otomatis akan lebih bagus daripada kita menggunakan self join seperti itu. Oke, jadi untuk lebih memahami tentang masalah windowing, kita coba terlebih dahulu kita memahami masalah penggunaan fungsi-fungsi awal untuk Windows ya. Jadi kalau kalian lihat di job sheet pertemuan minggu ke-11 ini ya, kita topiknya adalah membuat Windows dengan menggunakan perintah over, kemudian kita melakukan eksplorasi fungsi dari windowing tersebut. Jadi di sini untuk menggunakan perintah over itu kita bisa menggunakan beberapa perintah seperti rank, kemudian row number, dan lain-lainnya untuk framing dari Windows tersebut. Seperti itu. Terus kita juga bisa menggunakan fungsi agregasi, fungsi offset juga bisa, dan lain-lainnya. Oke ya, jadi kita coba dulu di sini. Kalau kalian buka job sheet-nya, yang bagian pertama adalah kita diminta untuk memahami dulu apa itu ranking, seperti itu. Kemudian yang di bagian kedua itu kalian diminta untuk memahami apa fungsi offset, ya. Kita coba ke fungsi ranking terlebih dahulu. Kalau kita berbicara masalah fungsi ranking, source atau fungsi atau perintah yang digunakan itu kita bisa menggunakan rank, dan kita juga bisa menggunakan beberapa perintah yang lainnya. Contohnya misalkan kita gunakan rank atau kita bisa menggunakan perintah dance rank. Nanti kalian akan pahami berapa bedanya. Yang pertama kita coba perintah rank dulu ya. Kalian coba perhatikan di sini, select rank, kurung buka, kurung tutup, over, order by, order date secara descending, kemudian di sini adalah kolom lain yang diselect, kemudian di sini adalah tabelnya mereka yang untuk diselect. Kalau kalian perhatikan di sini rank adalah fungsi untuk merankingkan atau mengurutkannya. Kurung buka, kurung tutup, ini seperti ini. Kalau seperti ini maksudnya di sini adalah untuk semua data seperti itu. Ya. Terus over. Nah, ini adalah untuk data yang mana seperti itu. Misalkan kalau ada over kurung buka kurung tutup gitu saja, over kurung buka kurung tutup berarti untuk data seluruh data. Atau misalkan kalau di sini ada over terus di sini ada order date, order by order date, nah berarti dia melakukan perankingannya itu berdasarkan kolom order date yang di order secara descending seperti itu. Nanti akan ada fungsi rank kalau kita run untuk fungsi yang rank. Yang kalian perhatikan di sini adalah dia diurutkan berdasarkan order date secara descending atau berdasarkan order date yang paling baru. Kalau kalian lihat ya di sini order date yang paling baru. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ranknya. Di sini rank numbernya. Ya, habis 1 ada berulang 4 kali, kemudian 5. Di baris kelima dia 5 sama seperti ini terus. Kemudian di baris 9 dia tanggalnya kan berubah nih. Di baris ke-5 dia tanggalnya adalah tanggal 5 bulan Mei. Di baris ke-4 dia tanggalnya adalah Juni bulan Mei. Jadi dia tanggalnya berubah. Kalau kita menggunakan fungsi rank, itu adalah ranknya ini namanya sama. Jadi dia kan yang pertama dilihat kan dia rank pertama kan. Akan tetapi karena tanggalnya sama, kita lihat acuannya, kolomnya berdasarkan kolom tanggal ya. Itu otomatis dia secara berulang akan sama seperti ini terus. Kemudian kalau yang uh, ini yang selanjutnya yang 5 itu jadi karena dia berada di urutan nomor 5 kan, tapi kalau sebenarnya dia adalah ranking yang nomor 2 seperti itu kalau dibandingkan dengan tanggal ya. Dia berada di row nomor 5, jadi dia ranknya bukan 2 lagi, tetapi dia pakai rank 5. Langsung diloncati sesuai dengan urutan row-nya. Kemudian untuk yang ke-9, ini juga dia langsung diloncati, langsung ke rank yang ke-9. Dan berulang sebanyak 3 kali. Dia berulang karena dia ada di dalam tanggal yang sama. Seperti itu. Itu kalau kita pakai rank. Kemudian kalian perhatikan kalau kita memakai dance rank dengan source-nya sama, kita ganti aja pakai dance rank seperti itu. Titik acuannya adalah tetap pakai order date. Kalian akan perhatikan di sini rank number-nya akan
berbeda. Kalau tadi kan 1, 5, 5, 1, 1, 1, 5, 5 seperti itu, kalau sekarang dia terurut. Jadi kalau kita mau ranking, pingin dia terurut yang model seperti ini, kita bisa pakai dance rank. Jadi outputnya di sini nanti akan terurut. 1, 2, 3 seperti itu. Sesuai dengan urutan rankingnya, bukan sesuai dengan nama urutan dia ada di row keberapa. Seperti itu. Itu kalau kita pakai dance rank. Untuk penjelasan materi yang ini, kalian bisa lihat di sini. Nanti akan di-upload ke LMS juga. Jadi ada pembahasan masalah penggunaan rank, kemudian ada pembahasan masalah penggunaan dance rank. Jadi kalau rank ya, kalian bisa lihat di sini adalah untuk menetapkan nomor unik ke setiap baris yang berbeda. Kemudian untuk dance rank, dia uh, dia menetapkan untuk ya, nomor unik untuk setiap baris yang berbeda, akan tapi dia tidak meninggalkan celah. Kalau yang di contoh yang ini kan dia meninggalkan celah. Maksudnya celah di sini adalah kalian perhatikan yang ini kan, 1, 2-nya banyak sekali, terus langsung ada celahnya 6, karena dia berada di baris startnya mulai dari 6. Yang ini startnya mulai dari 2, nggak begitu kelihatan, tapi yang ini dia meninggalkan celah. Itu kalau rank. Kalau dance rank, dia tidak meninggalkan celah. Modelnya seperti ini. Kemudian ada perintah-perintah lagi yang bisa digunakan di job sheet kalian untuk mengerjakan job sheet. Kita menggunakan perintah top. Seperti itu ya, select top 10. Nah, jika di SQL Server kita tidak menggunakan operator limit, ya nggak sih? Kalau kita pakai MySQL, kita pakai limit untuk membatasi semua outputnya. Limit 10 berarti kita pakai select sesuatu dengan limit datanya 10 saja. Tapi kalau kita di SQL Server, kita pakai top. Misalkan top 10, berarti dia cuma select data 10 aja. Kalau yang ini saya rasa teman-teman udah paham masalah yang top, saya loncati saja. Yang selanjutnya adalah lag, ya di sini adalah untuk mengambil data dari row sebelumnya. Ini nanti kalau di kalian buka-buka lagi di job sheet-nya akan ada menggunakan fungsi perintah lag. Nah, di sini adalah contohnya nih, saya punya data, ya, saya punya data uh, seperti ini, kolom sama lag. Ya, kita menggunakan fungsi perintah lag. Nah, lag di sini dia 0 karena di sebelumnya dia nggak ada datanya. Kemudian yang ini dia 1 karena data di sebelumnya adalah 1, ini 3 karena sebelumnya adalah 3. Ini kalau kita pakai perintah lag. Nah, teman-teman bisa coba kan ya di situ kalian menggunakan perintah lag tapi kita memakai database TSQL 20 ya. Di database TSQL 20 kalian bisa lihat di situ kita select dari tabel sales order value, ya kita select dari kolom order ID, order date, value, lag value. Nah, seperti ini. Dan ini ada value, ada lag value yang dialiaskan dengan kolom preval. Preval itu maksudnya adalah kolom pre-value. Dia menggunakan perintah lag, di sini 0 ya, kemudian yang sebelumnya di sini adalah 1472. Ini mengikuti yang ini mengikuti yang di atasnya lagi. Nah, sebenarnya model seleksi yang seperti ini banyak juga digunakan untuk kalian jika membuat laporan. Laporannya adalah di situ, misalkan kita punya laporan penjualan, misalkan seperti itu. Kalian punya suatu sistem informasi, ada laporan penjualannya, di situ ada laporan penjualan untuk bulan ini berapa, laporan penjualan untuk bulan yang lalu berapa. Itu juga bisa digunakan. Oke. Terus kalau lead, ya, kebalikan dari lag. Jadi kalau lead, dia menampilkan data-data setelahnya. Jadi dia berfungsi untuk mengambil data setelah row setelahnya. Jadi misalkan kalau saya punya kolom 1 isinya 1, 3, 5, 5, di sini kalau kita pakai lead, berarti data setelahnya di kolom 1 itu adalah 3 kan, berarti di sini diisi 3. Kenapa ini isinya kok seperti ini, 355, model contohnya seperti ini? Karena dia memakai perintah lead, ya, kolom 1, over, order by, kolom 1 as lead. Jadi di sini dia membuat kolom baru, di mana isinya kolom baru itu adalah
lead kolom 1 berdasarkan kolom 1 ini, order by kolom 1. Nah, jadi nanti dia outputnya jadi seperti ini. Misalkan kalau diterapkan di database SQL, contohnya adalah sama ya, kalau tadi kita pakai apa tadi? Kita pakai leg. Nah, kalau yang sekarang kita pakai lead. Source-nya sama, tinggal diganti jadi lead. Nanti kalian bisa lihat di situ ada value-nya ya, value pembelian, kemudian ada after value-nya adalah yang di sini. Kita pakai lead. Oke, kita cobakan. Nah, ini teman-teman, ini contohnya di mana kita menggunakan leg ya. Kemudian ini kita menggunakan lead. Kita coba run keduanya ya. Source-nya sama, kita satunya pakai leg, satunya pakai lead. Di mana dia titik atau kolom acuannya kita menggunakan order date. Oke. Dan di sini kalian bisa lihat ya. Ini adalah nilai value-nya awal, kemudian yang di sini pre-value-nya kita pakai yang ini. Seperti itu. Oke, kemudian kita coba belajar lagi masalah perintah tadi yang belum adalah row number. Di mana row number ini dia kita bisa menampilkan nomor urut per baris secara otomatis. Kita bisa menambahkan perintah row number. Nah, kurung buka, kurung tutup untuk semua data, over, di mana dia row number-nya itu nanti di order by order date as row number. Nah, jadi nanti di sini nanti akan diorder berdasarkan order date ya, yang paling secara ascending di sini, yang paling lama terlebih dahulu, karena di sini nggak disebutkan ada ascending atau descending, otomatis defaultnya adalah ascending. Jadi dia langsung menampilkan nomor baris secara otomatis dari select yang ini, di mana dia seleksinya di order baikan berdasarkan order date. Kemudian sekarang adalah over. Jadi kalau kalian sebelumnya untuk menggunakan perintah agregat biar bisa dilakukan select, kita menggunakan perintah group by, kita juga bisa melakukannya dengan menggunakan over. Di sini adalah over digunakan untuk mendapatkan nilai agregasi, ya contohnya dengan perintah sum, average, count, minimum, maksimum, sehingga kita nggak perlu memakai perintah group by di situ. Jadi misalkan di sini ada select, order ID, order date, file, ya. Kita jumlahkan file ya untuk semua data dialiaskan menjadi file quantity. Seperti itu. Contohnya kalau kita running ya di sini udah ada contohnya belum? Oh ya, ini ada. Kita pakai perintah over ya. Saya kasih keterangan dulu di sini over. Ini kita pakai database SQL 2020. Nah, di sini kan ada order ID, order date ya. Terus dia di partisi ya, over partition by order date. Nah, dia diurutkan dulu berdasarkan order date-nya. Seperti itu secara ascending. Kemudian dialiaskannya dengan nama file kuantitas. Seperti itu. Contoh lagi ya, kita menggunakan perintah seperti ini. Nanti kalian lihat bedanya ya. Yang satunya pakai partition by order date, yang satunya ini dia langsung file sum file kuantitas seperti itu. Yang satu pakai seperti ini ya, yang satunya ini aja. Yang satunya nggak dikasih over partition, yang dipartisi berdasarkan apa, seperti itu. Terus kalian perhatikan nilainya di sini ya. Kalian lihat di situ apakah ada bedanya? Urutan order ID-nya sama ya. 48, 49, 50. Kita lihat aja yang atas. 48,
Gimana nih lihatnya? Gini ya. Oke. Yang satunya dia nggak pakai partition by yang ini. Yang satunya dia menggunakan yang ini, order by, group by, order by yang di sini. Terus kita lihat dia hasilnya juga nanti akan sama. Jadi misalkan di sini ini belum diurutkan ya, 102. Coba kita lihat sih, 10248. Nah ini 10248 440 49 seperti ini, terus 250 ya, 1552. Nah tapi yang di sini dia hasilnya jadi berapa? 2206, 10251 654. Tapi dia hasilnya yang di sini ada kita coba bandingkan ya. Nah ini 654 2206, ini 654 saja, 35. Nah, bedanya apa? Yang ini pakai group by, yang ini pakai over tapi dipartisinkan berdasarkan order date. Paham ya maksudnya? Kalau yang ini kan kita mulai belajar masalah windowing atau kita gimana caranya men-slicing atau membagi-bagi SQL itu. Nah, di sini kita kasih contoh mana yang nggak pakai partition, yang mana yang pakai yang SQL pada umumnya seperti itu, yang dia cuma di group by-kan berdasarkan order ID, value, dan order date, yang dia nggak pakai partition. Di yang tidak memakai partition, dia cuma bisa mengeluarkan ya seperti ini aja. Untuk transaksi dia bisa mengeluarkan totalnya itu per transaksi aja dan per tanggal. Seperti ini kan sama ya. Ini yang pakai group by yang bawah. Nah, kalau yang di partition, kalau kalian perhatikan ini source-nya yang ini, yang di atas yang ini. Nah, itu dia pakai partition by order date. Jadi dia bisa mendapatkan jumlah file kuantitasnya ini dia jumlahkan. Misalkan kalau yang ini kan di tanggal 8 ya, bulan 7. Nah, dia jumlahkan 1552 ditambah 654 jadi 2206. Di sini hasilnya adalah 2206 semua. Akan tetapi kalau yang di nomor 3 adalah kembar. Seperti ini karena dia digroup by-kan adalah per order by, digroup by lagi per order date. Seperti itu. Jadi untuk partition dengan menggunakan perintah partition seperti ini, keuntungannya adalah kita bisa mendapatkan analisis data secara periode waktu tertentu yang tidak berdasarkan by baris seperti ini kan per baris, akan tapi dia bisa berdasarkan by frame, dimana kalau di sini frame-nya kita menggunakan frame tanggal ya kan, di mana di sini kalau dia by frame, nah di sini langsung kita tahu nih untuk data, misalkan kita lihat search data, saya ingin mencari data penjualan dengan order ID sekian, seperti itu. Oh, dia total penjualannya sebesar 1552. Nah, seperti itu. Kemudian kalian juga bisa mendapatkan informasi lagi tentang di dalam satu hari itu total pembelanjaannya untuk semua user itu sekian, ya, yang didapatkan dari penjual total si A dan si B. Misalkan ini tadi si A, seperti itu. Karena dia sudah dipartisi berdasarkan tanggal. Nah, contohnya lagi yang sudah dipartisi berdasarkan tanggal, nah seperti ini, 19. Otomatis yang ini adalah hasil penjumlahan dari semuanya untuk yang per satu tanggal yang sama. Nah, itu adalah keuntungan
uh, kita menggunakan partisi. Jadi ada kalanya nggak semua data yang di sini itu kita olah berdasarkan per baris saja. Seperti itu, ada kalanya kita butuh framing atau kita butuh partisi-partisi yang model seperti ini untuk mendapatkan analisa yang lebih tepat guna seperti itu. Jadi kalau di sini saya bisa membandingkan misalkan pembelanjaan si A, terus dia bisa bandingkan sama total seluruh pembelanjaan dari seluruh customer. Di situ kan misalkan kalau kalian tarik lebih rinci lagi, kalian bisa tahu si A ini misalkan dia sumbangsinya berapa persen dari total pembelanjaan untuk semua customer seperti itu, atau bisa diterapkan di dalam studi kasus yang lainnya lagi yang membutuhkan perbandingan antara ruang lingkup yang kecil seperti ini ke ruang lingkup yang besar di dalam suatu time framing waktu tertentu seperti itu. Nah, ini contohnya teman-teman untuk yang tadi ya, kita sudah bahas banyak. Contohnya ini yang di job sheet, misalkan ada contoh di job sheet nomor 2 misal. Di job sheet nomor 2 diminta untuk menampilkan kolom tambahan yaitu berdasarkan nomor rank. Di sini dia ada seleksi yang seperti ini, dia diminta untuk menampilkan uh, kolom ranking seperti itu di nomor yang 2 ini. Nah, itu caranya seperti apa? Nah, kita bisa menambahkan ini. Kalau yang tadi yang nomor 1 kan dia pengen tahu dia urutan baris keberapa gitu kan, dia tapi di order by-nya berdasarkan order date. Terus kalau yang nomor 2 berarti dia diminta juga untuk menambahkan ranknya berdasarkan order date, misalkan seperti itu. Nah, seperti ini hasilnya. Barisnya ini adalah baris yang ini, kita pakai perintah row number, kemudian rank numbernya adalah ini. Karena kita memakai rank number, jadi ininya adalah loncat-loncat seperti ini. Kecuali kalau nanti kalian pakai dance rank ya nanti bisa menyesuaikan seperti itu ya. Itu yang contohnya nomor 2. Kemudian untuk yang contoh lagi nih ada nomor 4, kita menggunakan partition by seperti itu. Bentar. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah teknik windowing yang lebih advance. Jadi di sini itu kita menentukan row-nya atau barisan atau slicing untuk barisan row-nya. Kita bisa memakai perintah preceding, following, ya, kemudian ada rows seperti itu. Jadi preceding itu digunakan untuk menentukan titik awal frame-nya itu di mana, kemudian following itu menentukan titik akhir frame-nya itu di mana, atau bisa dikatakan preceding itu untuk start-nya, following itu untuk end-nya. Kemudian juga ada kalau kalian lihat ya sekilas itu nanti akan ada current row, rows between current rows, and one following, contohnya model yang seperti ini. Jadi itu dia digunakan untuk menentukan di mana titik startnya, jadi kemudian ada titik akhirnya di sebelah mana, seperti itu ya. Contohnya ini. Dia ingin menselect nama, salary, rata-rata salary, ya, rata-rata salary di tabel salary, di kolom salary, di mana rata-ratanya itu dihitung dari baris awal yang pertama. Salary ini dirata-ratakan. Kemudian di create new tabel baru, average, seperti itu. Di sini dituliskan rows one preceding. Berarti di situ dituliskan berarti start awalnya itu adalah baris yang pertama, preceding awalnya. Berarti nanti yang di average itu jadi nanti misalkan dia membaca yang baris nomor 1 saja, berarti average 800 dengan 800 seperti itu. Terus kalau yang baru yang kedua itu nanti average-nya dengan baris di awal, satu baris di awal yang sebelumnya, one preceding. Jadi 950 di average dengan 800 jadi 875. Terus baris ketiga, baris yang ini dengan satu baris yang sebelumnya, one preceding-nya 1100 di average dengan
ditambah 950, average-nya jadi 1025. Begitupun contohnya yang ini ya, 3000. 3000 ditambah 3000 nanti dibagi 2 karena dia menggunakan. Oke, untuk contoh-contoh selanjutnya bisa nanti kalian lihat di file yang SQL ini yang saya sertakan di sini. Misalkan kalau ada contoh-contoh, misalkan di sini ada nomor 11, misalkan dia diminta untuk membuat CTE dari seleksi tertentu, itu juga disertakan di sini. Jadi nanti untuk laporannya, laporan job sheet yang pertemuan kali ini silakan kalian sesuaikan sendiri. Di sini ada contoh-contoh beberapa jawaban dari file laporan itu, tapi nggak semuanya. Saya bahas yang penting-penting saja yang di sini, sisanya nanti silakan kerjakan sendiri. Gitu ya, misalkan nomor 4 kan tadi udah dijelaskan sekilas, seperti itu, dan seterusnya. Sisanya nanti silakan dikerjakan sendiri. Kemudian untuk tugas kelompoknya, untuk soal yang nomor 3, silakan kalian menjawab apa itu Windows Function dan apa manfaatnya. Seperti itu ya, apa Windows Function dan apa manfaatnya. Kemudian berikan contoh penerapan Windows Function di dalam database atau di dalam tabel yang sudah kalian buat sebelumnya untuk yang soal nomor 1, nomor 2. Ya, yang di video sebelumnya itu. Nah, itu silakan dikerjakan. Di situ berarti total kita punya 3 soal untuk kelompokan. Silakan dibikin satu laporan tersendiri. Ya, dibikin di situ. Dikumpulkannya kapan? Dikumpulkannya bukan minggu depan, minggu lusanya lagi. Nanti minggu depan nanti akan saya tambahin lagi untuk tugas yang kelompokan. Jadi di situ kalian tetap kerjakan aja. Terus misalkan untuk minggu lusa ada video pembelajaran lagi seperti ini, kalian kerjakan secara kelompok untuk soal yang berkelompok itu. Jadi kita sudah mengumpulkan ada 3 soal ya untuk soal kelompok. Silakan dijawab, dibentuk sebagai satu laporan tersendiri, tetapi nanti dikumpulkannya nanti setelah saya bikinkan trip. Tapi bukan dalam waktu 1 minggu, mungkin 2 minggu. Minggu depan kita nanti akan bahas materi yang lainnya lagi. Kemudian mungkin nanti akan ada tambahan 1 atau 2 soal lagi untuk tugas kelompok yang itu. Itu aja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan ke WhatsApp atau ke grup ya, atau via private message silakan. Oke, itu aja ya. Jadi untuk job sheet yang ini tetap dia dikerjakan. Waktunya sama 1 minggu ya. Job sheet yang ini. Di sini sudah ada beberapa contoh, udah banyak yang saya kasih contoh beberapa jawabannya untuk yang job sheet yang kali ini. Sisanya silakan teman-teman kerjakan sendiri untuk digunakan sebagai latihan. Itu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.